Ini adalah video tentang mata ketiga, yang diambil dari versi Osho. Pertanyaan, suatu malam, mengikuti energi di antara kedua mataku, aku masuk ke dalam diriku, mencari siapa aku. Pada titik tertentu aku menemukan diriku terbenam dalam kehampaan yang luar biasa. Sensasinya sangat kuat, aku tidak bisa melanjutkan, aku merasa sangat takut akan kehampaan ini sehingga aku berhenti. Osho, energi apa yang kurasakan di antara kedua mata ini? Apakah itu yang disebut mata ketiga? Jika ini cara yang benar, mengapa aku begitu takut dan gemetar? Jawaban Osho, Ramaprem, nama si penanya. Ini jalan yang benar. Itulah mengapa engkau menjadi sangat takut, karena cara yang benar berarti kematian. Kematian egomu, kematian kepribadianmu seperti yang kau ketahui selama ini, dan awal mula kelahiran diri esensialmu. Tapi kematian datang lebih dulu, karena itu engkau ketakutan dan gemetar. Kebangkitan datang kemudian. Engkau pernah berada di ruang yang sangat indah. Ini adalah mata ketiga yang dibicarakan di timur setidaknya selama 10.000 tahun. Mata ketiga itu hanya simbolis, engkau memiliki dua mata untuk melihat dunia dualitas, siang dan malam, indah dan jelek, benar dan salah. Seluruh dunia terdiri dari dualitas. Mata ketiga adalah ekspresi puitis dan simbolis bahwa kedua matamu telah menjadi satu, bahwa semua dualitas telah lenyap. Untuk dunia luar dibutuhkan dua mata, untuk dunia di dalam dirimu hanya ada satu penglihatan yang jelas, karena di dalam tidak ada dualitas, hanya ada kesatuan. Pertanyaanmu adalah, suatu malam, mengikuti energi di antara mataku, aku masuk ke dalam diriku mencari siapa aku. Pada titik tertentu aku menemukan diriku terbenam dalam ketiadaan yang besar. Ketiadaan ini adalah ruang jika engkau masuk ke dalam. Tetapi ketiadaan ini tidak negatif, hanya perlu sedikit lebih mengenalnya dan engkau akan terkejut. Ketiadaan itu nampak sebagai ketiadaan karena tidak ada yang pernah kau ketahui sebelumnya atau bahkan kau impikan sebelumnya. Tetapi begitu engkau mengenal ketiadaan, engkau mulai merasakan kepuasan yang luar biasa, energi yang meluap. Ketiadaan ini adalah awal dari kepenuhan dan keutuhan. Sensasinya, katamu, sangat kuat. Aku tidak bisa melanjutkan, aku merasa sangat takut akan kehampaan ini sehingga aku berhenti. Jadilah sedikit lebih cerdas. Ketiadaan mengelilingimu, tetapi engkau bukan tidak ada. Engkau menyaksikannya, engkau terpisah darinya. Kekosongan mungkin mengelilingimu, kekosongan itu mungkin luas dan mungkin membuatmu gemetar, tetapi engkau bukan itu. Jika engkau tidak ada, siapa yang akan menjadi takut dan siapa yang akan berhenti melanjutkan? Siapa yang akan kembali? Keberadaanmu benar-benar terpisah dari kehampaan dan kekosongan yang kau rasakan. Engkau hanya perlu mengingat, bukan aku, maka rasa takut itu akan lenyap. Mungkin lain kali, ingatlah bahwa engkau tidak bisa menjadi apapun yang kau temui. Engkau tidak bisa menemukan dirimu sendiri, engkau tidak bisa bertemu dirimu sendiri. Jadi apapun yang kau temukan, itu terpisah darimu. Tidak perlu takut. Tapi Ramaprem, itu terjadi pada hampir semua orang. Engkau sendirian, dikelilingi oleh ketiadaan, kekosongan, dan ketakutan yang mendalam muncul bahwa mungkin engkau mendekati kematian, karena dalam pikiran kita, hal yang berhubungan dengan ketiadaan dan kekosongan adalah kematian. Tapi bahkan kematian bukanlah dirimu. Engkau melampauinya, kematian adalah sebuah bagian. Dan jika engkau waspada, engkau bisa melampauinya tanpa rasa takut. Sebaliknya, engkau dapat menikmati keheningan, kedamaian, keluasan, ketidakterbatasan yang mengelilingimu. Engkau hampir berada dalam kondisi kesadaran samudera. Sekarang engkau tahu pintunya, mata ketiga. Masuklah lebih dalam sehingga engkau menjadi lebih dan lebih mengenal lagi. Lalu ketiadaan akan membuatmu menari daripada membuatmu takut, karena ketiadaan itu tidak merusak. Itu akan memberimu individualitas, memberimu kebebasan, dan jika engkau terus berjalan engkau akan mencapai pusat terdalammu, yaitu kehidupan. Kematian selalu terjadi pada tubuh, tetapi tidak pernah terjadi pada dirimu. Dan jika engkau telah menemukan bagian yang tanpa kematian di dalam dirimu, semua ketakutanmu akan lenyap selamanya dan muncullah seorang manusia yang benar-benar tanpa rasa takut dan secara otentik bermartabat. Engkau akan bangga bahwa dirimu telah menemukan jalan yang benar. Sangat sedikit orang yang melakukan perjalanan ke dalam diri karena ketakutan ini. Saat mereka masuk, ketakutan menghentikan mereka dan mereka kembali ke dunia duniawi di mana semuanya hanya sementara.
di mana segala sesuatu akan mati, di mana semua yang kau miliki akan diambil oleh kematian. Kematian tidak berdaya hanya terhadap orang yang mengenal dirinya sendiri. Tetapi sebelum engkau dapat mengenal dirimu sendiri, engkau harus melewati ruang yang indah dari kehampaan, kekosongan, kesendirian. Jadi bersukacitalah dan bersyukurlah bahwa pengalaman luar biasa telah terjadi padamu. Saat mata batinmu mulai terbuka, engkau tidak akan menjadi seorang Katolik, seorang Protestan, seorang Hindu, seorang Yahudi. Engkau akan menjadi dirimu sendiri, karenanya, semua agama yang terorganisir telah menghindari subjek tersebut. Ilmu tentang bagaimana masuk ke dalam diri sendiri telah dikenal selama ribuan tahun, tetapi tidak ada agama yang menginginkan dirimu masuk ke dalam dirimu sendiri. Mereka ingin engkau melihat ke atas, ke langit untuk mencari Tuhan fiktif. Jika mata batinmu tetap tertutup, engkau akan tetap menjadi seperti dirimu sekarang. Tetapi begitu mata batin terbuka, engkau mulai menjadi bebas dari semua belenggu ini dan semua pemenjaraan ini. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi bebas, tetapi engkau telah dialihkan untuk mencari Tuhan di luar dirimu. Padahal Dia ada di dalammu. Semua imam di dunia menentang Tuhan, karena begitu engkau tahu bahwa Tuhan ada di dalam dirimu, seluruh pengakuan imam-imam itu selesai. Gereja-gereja akan kosong, kuil-kuil dan sinagog-sinagog akan kosong, dan seluruh politik angka dan kekuasaan yang dibawanya kepada para pendeta akan lenyap. Engkau hanyalah seorang individu tanpa kata sifat apapun. Dunia akan sangat indah jika hanya ada individu yang bukan milik agama atau ideologi politik apapun, tetapi milik batin mereka sendiri. Itu cukup, lebih dari cukup. Menjadi milik kehidupan itu sendiri adalah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya kebenaran yang harus ditemukan. Dan itu tidak jauh, hanya sedikit ketakutan yang harus dijatuhkan. Dan jika engkau terus mencoba, engkau akan mengenal keindahan ketiadaan, dan ketakutan itu akan lenyap secara otomatis. Engkau tidak sengaja menemukan jalan yang benar, jangan sampai engkau kehilangannya.